Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sholat rawatib. Sholat rawatib ialah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sudah sholat fardu. Seluruh dari sholat rawatib ini ada dua rakaat, yaitu pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 atau 4 sebelum sholat zuhur, 2 atau 4 sudah sholat zuhur, 2 atau 4 sebelum sholat asar. Sesudah sholat asar tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Yang keempat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Yang kelima 2 rakaat sudah sholat maghrib. Yang keenam 2 rakaat sebelum sholat isya. Yang ketujuh 2 rakaat sudah sholat isya. Selanjutnya syarat melakukan sholat rawatib. Syarat melakukan sholat rawatib sama saja dengan syarat melakukan sholat fardu. Syarat melakukan sholat fardu meliputi beragama Islam, sudah balik, berakal, suci dari haid dan nifas, telah mendengarkan ajakan dakwah Islam. Selanjutnya, syarat-syarat sah melakukan sholat rawatib. Syarat-syarat sah melakukan sholat rawatib sama saja hanya melakukan sholat fardu, yaitu suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan besar, suci dari seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, mengetahui waktu masuk sholat, menghadap kiblat, mengetahui mana yang fardu yang sunnah, mengetahui perkara-perkara yang membatalkan sholat. Rukun sholat rawatib. Rukun sholat rawatib sama halnya dengan rukun sholat fardu, dan apabila salah satu dari rukun tersebut ditinggalkan, maka sholatnya dianggap tidak sah. Rukun tersebut diantaranya: pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri tegak bagi yang mampu. Ketika tidak. Nah, materi yang selanjutnya adalah mudahnya sholat dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mempersulit hambanya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita dapat menjamak atau mengqashar sholat ketika dalam perjalanan. Nah, yang pertama adalah menjamak. Menjamak artinya menggabungkan 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya mengerjakan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Nah, sholat jamak sendiri terbagi menjadi 2, yaitu jamak takdim dan yang kedua adalah jamak takhir. Yang pertama tadi adalah jamak takdim. Misalnya kita mengerjakan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, jadi dikerjakan di waktu yang pertama. Nah, tata cara pelaksanaan jamak takdim adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat dengan jamak takdim, niat sholat zuhur, kemudian takbiratul ihram, sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa, salam, kemudian berdiri kembali untuk mengerjakan sholat asar, yaitu berniat lagi, kemudian takbiratul ihram, sholat 4 rakaat asar, dan salam. Nah, yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takhir sama halnya dengan jamak takdim, yaitu menggabungkan 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Tetapi ketika jamak takhir adalah dikerjakan pada waktu yang kedua. Misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Nah, tata caranya sama halnya dengan tata cara sholat jamak takdim, berbeda di niatnya saja. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai puasa-puasa sunnah, sholat tarawih, serta sholat witir. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai puasa-puasa sunnah. Puasa secara bahasa berarti menahan. Secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keutamaannya yang luar biasa. Selain puasa wajib,
Allah melalui lisan Rasulnya menganjurkan melakukan puasa sunnah kepada seluruh umat Islam. Pada puasa sunnah merupakan puasa di luar puasa fardu, puasa seperti puasa Ramadan, puasa untuk menyaur hutang dan lain sebagainya. Puasa sunnah dilakukan dengan anjuran Rasulullah SAW pada hari-hari tertentu yang ditunjukkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Berikut macam-macam puasa sunnah. Nah, yang pertama yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa Syawal merupakan puasa yang dikerjakan setelah berakhirnya bulan Ramadan, dimulai dari 2 Syawal selama 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, yaitu man shoma Ramadan tsumma atba'ahu min Syawwali kana kasiyamid dahri, rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa yang telah berpuasa Ramadan kemudian dia mengikutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Itulah keutamaan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa Syawal. Nah, hukum melaksanakan puasa Syawal itu sendiri adalah sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Basam, yang artinya disunahkan pada 6 hari di bulan Syawal. Nah, adapun syarat dan adab untuk melakukan puasa Syawal sama halnya dengan puasa wajib di bulan Ramadan. Hanya saja dalam melaksanakan puasa Syawal boleh dikerjakan dengan tidak berurutan, dengan tidak berturut-turut antara misalkan 2 Syawal sampai 7 Syawal untuk melaksanakan puasa. Jadi tidak seperti itu. Untuk pelaksanaannya boleh dikerjakan terserah kita selama 6 hari, dan 6 hari tersebut asalkan masih dalam bulan Syawal. Selanjutnya yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Nah, Puasa Arafah merupakan puasa pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Pada puasa ini sangat dianjurkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat Islam, kepada para hamba-hambanya. Sedangkan puasa Tarwiyah itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi berturut-turut antara puasa Tarwiyah dan Arafah, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Nah, puasa Tarwiyah dan Arafah ini dilaksanakan untuk memperingati kisah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah SWT melalui mimpi untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim merupakan salah seorang hamba yang sangat taat kepada Allah SWT. Beliau terbiasa menjalankan ibadah dengan cara memberikan binatang kurban pada saat musim haji. Beliau rutin menyembelih 1000 ekor domba, 100 ekor sapi, dan 10 ekor unta. Itulah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji Allah untuk menyembelih putranya sendiri sebagai bentuk kurban. Nah, kedua puasa ini sangat dianjurkan kecuali bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Banyak fadilah dan keutamaan yang dapat kita ambil dalam menjalankan puasa Arafah dan Tarwiyah ini, yaitu yang pertama sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ya artinya Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Kemudian beliau menjawab, puasa itu melebur dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itulah salah satu fadilah apabila kita melaksanakan puasa Arafah dan Tarwiyah. Selanjutnya yaitu puasa pada bulan Muharram atau puasa Asyura yang biasa kita kenal. Nah, Muharram merupakan bulan pertama pada hitungan kalender Qamariyah. Rasulullah SAW pertama kali hijrah ke Madinah pada bulan Muharram. Untuk itu, sehingga ia dijadikan awal penanggalan tahun Hijriah untuk umat Islam. Nah, Allah SWT sangat memuliakan bulan Muharram sehingga dijuluki dengan Syahrullah atau bulannya Allah. Pada bulan ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Pada bulan ini dilarang untuk melakukan kontak senjata atau peperangan pada zaman dulu sampai sekarang. Juga disunahkan pada bulan yang mulia ini untuk mengerjakan puasa sunnah. Bahkan puasa yang paling utama selain puasa Ramadan, setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Afdhalus shiyam ba'da syahr Ramadan
Syahrullahil Muharram, yang artinya sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan pada bulan adalah bulan Allah, adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa puasa yang paling baik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hal ini menunjukkan adanya kemuliaan, adanya keutamaan yang luar biasa apabila kita melaksanakan puasa di bulan Muharram. Rasulullah SAW sering melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram, utamanya yaitu pada tanggal 10 Muharram. Namun disunahkan bagi kita, alangkah lebih baiknya untuk sering melaksanakan puasa di bulan Muharram, karena bulan Muharram merupakan bulan mulia yang disebut dengan Syahrullah. Nah, selanjutnya kita akan membahas puasa sunnah yang keempat, yaitu mengenai puasa Sya'ban. Sya'ban merupakan bulan di bulan Hijriah, yaitu bulan ke-8 yang terletak setelah bulan Rajab dan sebelum bulan Ramadan. Nah, penyebutan bulan Sya'ban seringkali disatukan dengan bulan Rajab dan bulan Ramadan, seperti doa yang seringkali kita panjatkan ketika bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, yang artinya, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Itulah doa yang sering kita panjatkan di bulan Rajab. Nah, Rasulullah SAW sering melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Namun waktu pelaksanaannya tidak dijelaskan secara pasti di awal, di pertengahan, ataukah di akhir bulan Sya'ban. Hanya terdapat beberapa hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW selalu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, bahkan lebih banyak dari puasa-puasa di bulan lainnya. Nah, Syekh Muhammad Uwaid dalam kitab Al-Jami' fi Fiqh An-Nisa menyatakan bahwa puasa yang disunahkan pada bulan Sya'ban adalah puasa di 15 hari pertama pada bulan Sya'ban. Nah, namun jika mampu 1 bulan penuh, boleh-boleh saja menurut Syekh Muhammad Uwaid. Nah, sebagian ulama memberikan catatan khusus mengenai puasa di bulan Sya'ban. Yang pertama yaitu jangan hanya mengkhususkan untuk puasa di pertengahan bulan Sya'ban yang biasa kita kenal dengan sebutan nisfu Sya'ban, karena hal ini tidak ada tuntutan dalam syariat, karena dalil-dalil yang sangat lemah, bahkan ada yang dalil yang palsu. Nah, yang kedua adalah hendaknya kita tidak berpuasa pada hari-hari syak, yaitu hari yang meragukan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Biasanya yaitu hari ke dua hari atau 1 hari sebelum Ramadan. Nah, namun kecuali bagi orang-orang yang sudah sering untuk melakukan puasa sunnah, misalkan puasa Daud, puasa Senin Kamis, maka hari itu diperbolehkan. Nah, pada bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala amal manusia diangkat oleh malaikat. Jadi seluruh amal manusia diserahkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Nah, selanjutnya puasa sunnah yang keempat yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis sudah sangat familiar ya, mungkin di kalangan kita dalam melakukan amalan ini. Nah, puasa Senin dan Kamis adalah puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis secara khusus. Puasa ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, yang artinya sebagai berikut. Abu Qatadah radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah SAW ditanya pada suatu hari tentang hari Senin. Rasulullah kemudian menjawab, hari itu saya dilahirkan, hari itu saya diutus, serta Al-Quran diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tersebut menegaskan bahwa hari Senin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dipilihnya ia sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan hari di mana diturunkan Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk untuk umat Muhammad SAW.
Oleh karenanya, Nabi gemar berpuasa di hari Senin. Nah, hari Kamis diucapkan Rasulullah dalam hadisnya yaitu sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW selalu berpuasa Senin Kamis. Lalu ditanyakan bahwa Rasulullah SAW sesungguhnya engkau selalu berpuasa Senin Kamis. Beliau menjawab, sesungguhnya hari Senin dan Kamis adalah 2 hari di mana Allah mengampuni setiap muslim kecuali dari orang-orang yang saling bertengkar. Allah berfirman, tinggalkanlah keduanya hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, puasa Senin Kamis itu sendiri merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Rasulullah tak pernah meninggalkan amalan puasa Senin Kamis. Usamah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang rahasia di balik puasa Senin dan Kamis. Maka beliau pun bersabda, 2 hari ini merupakan hari-hari ketika amal-amal dibeberkan di hadapan Tuhan semesta alam, yaitu Allah SWT. Dan saya ingin ketika amal saya dibeberkan, saya dalam keadaan berpuasa. Itulah salah satu keutamaan atau rahasia di balik luar biasanya puasa Senin Kamis, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya yang dapat kita ambil dari puasa Senin Kamis. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas mengenai puasa-puasa sunnah yaitu puasa Ayyamul Bid. Yaitu puasa Ayyamul Bid dikerjakan pada tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Hijriah. Merupakan tanggal yang dikhususkan Rasulullah SAW untuk melakukan puasa sunnah. Puasa jenis ini disebut juga dengan puasa putih, puasa hari-hari putih, yaitu Ayyamul Bid. Karena pada hari-hari tersebut bertepatan dengan terangnya bulan, yaitu sempurnanya bulan, bulan berbentuk bulat berbentuk bundar pada tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Hijriah. Nah, Rasulullah SAW membiasakan diri untuk melakukan puasa pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah pada setiap bulannya. Rasulullah jarang sekali meninggalkan puasa Ayyamul Bid, baik ketika beliau sedang berada di rumah ataupun beliau sedang berada dalam perjalanan. Mengingat pentingnya puasa hari-hari putih atau Ayyamul Bid tersebut, Rasulullah sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan sahabatnya sendiri, yaitu memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari untuk senantiasa mengerjakan puasa Ayyamul Bid, yaitu yang artinya, ya Abu Dzar, apakah engkau tidak berpuasa sunnah pada setiap bulannya? Maka lakukanlah puasa pada tanggal 13, 14, dan 15. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW juga memberikan nasihat kepada sahabat dekatnya, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, untuk mengerjakan puasa sunnah di hari-hari putih atau Ayyamul Bid sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sendiri, yaitu yang artinya, Rasulullah SAW berpesan kepadaku mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu untuk berpuasa setiap hari pada setiap bulannya, mengerjakan 2 rakaat sholat duha dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Alangkah luar biasanya pahala sunnah 3 hari dalam 1 bulan, yaitu seperti berpuasa sepanjang tahun. Bayangkan, tanpa kita harus menahan lapar dan haus setiap hari, cukup berpuasa setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah saja sudah mewakili nilainya yang sama dengan puasa sepanjang hidup. Tentu saja jika kita melaksanakannya dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dapat kita petik dari setiap puasa-puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan dari 6 tersebut masih banyak lagi puasa-puasa sunnah lainnya yang tidak dibantu saja, seperti puasa Daud, puasa Dalail dan lain sebagainya, yang bisa kita amalkan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk atau usaha kita dalam memperbanyak amal sebagai bekal di alam nanti, sebagai bekal di akhirat nanti. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai sholat tarawih dan sholat witir. Nah, yang pertama adalah
mengenai sholat tarawih. Secara bahasa, kata tarawih merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggalnya yaitu tarawihah. Maknanya secara bahasa yaitu istirahat. Nah, yang dimaksud dengan istirahat di sini adalah duduk dengan jeda waktu yang agak lama di antara rangkaian rokaat-rokaat sholat itu. Secara syariah, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang hanya dilakukan pada malam bulan Ramadan dengan dua rokaat. 2 rokaat salam, maksudnya seperti itu. Di mana para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rokaat. Nah, sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang dikerjakan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Kemudian waktu sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya dan umumnya dilakukan secara berjamaah di masjid. Sholat tarawih merupakan salah satu corak ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Nah, dalam sejarah disebutkan 3 kali kesempatan, yaitu bermula pada Rasulullah SAW masuk masjid pada tanggal 23 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemudian Rasulullah melakukan sholat, maka dari itu sholat tersebut dinamakan dengan sholat tarawih. Malam berikutnya yaitu pada tanggal 25 Ramadan Rasulullah kembali ke masjid untuk melaksanakan sholat. Pada saat itu para sahabat bertambah banyak dan pada tanggal 27 Ramadan juga melaksanakan sholat. Kemudian malam-malam selanjutnya para sahabat menunggu untuk sholat tarawih. Pada tanggal 29 Ramadan para sahabat menunggu Nabi, ternyata Nabi belum juga hadir. Nah, pada riwayat yang lain juga disebutkan bahwa dahulu Rasulullah SAW pernah melakukan sholat tarawih di masjid bersama dengan beberapa sahabat. Namun pada malam berikutnya jumlah mereka menjadi bertambah banyak dan semakin bertambah lagi pada malam berikutnya. Karena itu kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk tidak lagi melakukannya di masjid bersama dengan para sahabat. Alasan yang dikemukakan saat itu adalah takut apabila sholat tarawih itu dikira sahabat adalah sholat yang dihukumi wajib atau fardhu. Karena itu kemudian mereka sholat sendiri-sendiri. Nah, rakaat tarawih itu sendiri yang dikerjakan Rasulullah ada kalanya 8 rakaat, ada kalanya 10 rakaat, dan jadi itu. Sesudah itu menutup dengan sholat witir sehingga berjumlah menjadi 11 rakaat. Ringkasnya rakaat sholat diperoleh dari Nabi Muhammad SAW hanyalah 8. Akan tetapi di masa Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, dan Ali radhiyallahu an dikerjakan 20 rakaat. Jumhur fuqaha baik dari segi Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Daud menetapkan demikian, yakni 20 rakaat untuk pelaksanaan salat tarawih. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai salat witir. Salat witir artinya adalah salat ganjil, yaitu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat ataupun 11 rakaat. Sekurang-kurangnya pelaksanaan salat witir dilaksanakan yaitu 1 rakaat dan paling banyak yaitu 11 rakaat. Nah, dilaksanakan 2 rakaat salam, dan yang terakhir adalah 1 kali salam. Nah, menurut mazhab Syafi'i, hukum pelaksanaan salat witir adalah sunnah muakkadah. Artinya sesuatu yang sangat dianjurkan walaupun tidak wajib untuk mengerjakannya. Jika bulan Ramadan maka lebih utama dilaksanakan setelah melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Namun apabila di luar Ramadan alangkah baiknya atau lebih utama dilakukan secara sendiri-sendiri. Nah, waktu pelaksanaan salat witir itu sendiri terbentang luas, yaitu setelah salat isya sampai dengan datang waktu sholat subuh. Artinya seseorang boleh mengerjakan sholat witir di awal waktu setelah sholat isya, di pertengahan malam, dan juga di akhir malam. Namun waktu yang paling utama dalam pelaksanaan sholat witir adalah di akhir malam yang terakhir. Nah, adapun masalah kesunahan mengakhirkan sholat witir ini dijelaskan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, jadikanlah akhir waktu sholat malam untuk mengerjakan sholat witir. Namun bagi orang yang mungkin khawatir tidak bisa bangun pagi, tidak bisa bangun tengah malam, mungkin di akhir malam, maka boleh mengerjakan sholat witir di awal waktu.
Tapi ketika seseorang tersebut telah mengerjakan sholat witir di awal waktu, maka tidak boleh lagi mengerjakan sholat witir ketika ia mengerjakan sholat tahajud di malam yang terakhir. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.